Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa ja'alahu sababan linailis sa'adati wal ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darul Ilmi PTIK yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita kembali diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan serangkaian ibadah dari salat Isya, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan ibadah salat tarawih dan salat witir. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah kita lakukan semenjak awal Ramadan dan nanti akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, salah satu syarat diterimanya amal ibadah, syarat diterimanya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain terpenuhinya seluruh syarat dan rukun ibadah tersebut, juga sejauh mana kita tulus dan ikhlas mempersembahkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Kita ini tidak diperintah oleh Allah kecuali hanya untuk mengabdi secara tulus, secara ikhlas kepadanya. Maka kalau ibadah tidak ikhlas, kemungkinan besar nilainya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu sampai hari ini, dalam rangka mengingatkan pentingnya ketulusan dan keikhlasan beribadah kepada Allah, para ulama mengajarkan kepada kita tentang redaksi niat. Dan di ujung redaksi niat itu biasanya ada kata lillah. Misalnya kalau kita nanti habis sholat tarawih, sholat witir, maka imam membimbing kita untuk membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, ujungnya lillahi ta'ala. Kalimat lillahi ta'ala tak sekedar hanya ungkapan yang sepi dari makna, tetapi lillahi ta'ala ini memberikan penekanan dan sekaligus penegasan bahwa ibadah yang akan kita lakukan harus dipastikan betul-betul untuk Allah dan karena Allah, bukan untuk yang lainnya dan karena yang lainnya. Pertanyaannya kemudian para hadirin, khusus untuk ibadah puasa, kenapa di situ ada hadits qudsi yang sering kita dengarkan dari para khatib, para penceramah yang secara tegas memberikan kekhususan kepada ibadah ini? Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan an rabbih qala kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amal ibadahnya anak Adam itu lahu, untuk anak Adam itu sendiri, kecuali puasa atau siam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, khusus puasa itu hanya untukku,
atau puasa itu hanya milikku dan karena itu aku sendiri yang akan langsung memberikan jazaknya atau pahalanya. Para ulama bertanya-tanya, kenapa ibadah puasa begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Bukankah tadi dikatakan semua ibadah memang harus diperuntukkan bagi Allah dan untuk Allah, tapi kenapa puasa secara khusus dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi? Puasa itu untukku, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala dan jazanya. Maka kalau kita buka penjelasan para ulama, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan setidaknya ada 10 alasan. Di antara 10 itu yang paling penting, yang pertama adalah beliau mengatakan bahwa satu-satunya ibadah yang kemungkinan dirasuki rasa riya itu adalah ibadah puasa. Berbeda dengan jenis ibadah-ibadah yang lain, kemungkinan riya memasuki dan mengganggu pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut cukup besar. Karena itulah untuk menegaskan kemungkinan riya ini kecil, maka kemudian disampaikan dalam hadis qudsi itu as-saumu li wa ana ajzi bihi. Para hadirin yang dihormati dan saya hormati, yang terhormat dan yang saya muliakan, kalau kita misalnya ibadah sholat tarawih, maka ada kemungkinan ketika kita melangkahkan kaki untuk menjalankan ibadah sholat tarawih atau sholat-sholat yang lain, kita ada terbersit dalam pikiran atau dalam hati, oh agar saya bisa dipuji oleh pimpinan saya, oh agar saya absensi kelas tidak kosong, oh agar calon mertua saya melihat bahwa saya rajin ibadah sholat. Itu kemungkinannya sangat besar ada. Pun demikian ibadah zakat, kita mengeluarkan zakat kadang-kadang nggak enak sama tetangga. Tetangga diumumkan membayar sedekah 1 juta, masa saya hanya 500, harus lebih minimal sama. Kadang-kadang ada rasa seperti itu. Ibadah haji pun demikian. Kita haji kadang-kadang bukan betul-betul untuk Allah, tetapi kadang-kadang masih ada bersitan dan niatan selain Allah. Pengen dipanggil Pak Haji, pengen dipanggil Bu Hajah. Kadang-kadang yang haji bapaknya, ibunya juga dipanggil Ibu Haji. Jadi macam-macam motifnya. Tapi khusus untuk ibadah puasa itu la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghairihi minal ibadat. Kemungkinan adanya riya itu cukup kecil. Kalaupun terjadi maka rasa di dalam batin ini tidak enak. Siang-siang sudah dahaga luar biasa, panas terik luar biasa, naik motor, nengok ke kiri, pinggir lampu merah ada es degan. Terus dilihat, wah kayaknya nggak ada istri, nggak ada teman, nggak ada anak. Minggir doang sebentar. Lalu minum untuk sekedar menghilangkan dahaga. Pulang ke rumah ditanya oleh istrinya, "Pah, mau buka apa?" "Pokoknya saya buka hari ini yang paling enak. Jangan es degan ya mah, tapi kalau bisa es kopior atau es campur." Ya, pinginnya berbeda. Istri tidak tahu, anak tidak tahu, maghrib ikut minum es kopior atau es yang lain, tetapi hatinya akan bertanya, loh kamu tadi nggak puasa loh. Jadi sangat sensitif puasa itu. Karena itu hadis ini menegaskan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, penisbatan puasa hanya untuk Allah dan hanya karena Allah itu berarti idhafatu tasyrifin wa ta'dhimin.
Ini penisbatan untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan ibadah puasa. Sebagaimana penisbatan Ka'bah Musyarrafah sebagai Baitullah, rumahnya Allah di dalam Al-Quran. Bukankah semua masjid itu adalah Baitullah? Tetapi kenapa khusus pada kasus Ka'bah Al-Musyarrafah itu Allah menyebutnya sebagai rumahnya? Wa tahhir baitiya lit-ta'ifin, baitiya, rumahku. Padahal semua masjid itu adalah Baitullah. Kata para ulama, penisbatan Ka'bah kepada Allah secara langsung ingin menegaskan bahwa Ka'bah ini punya kedudukan yang istimewa, kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian halnya dengan as-saum, ibadah puasa yang kita lakukan. Kenapa secara khusus itu dinisbatkan kepada Allah? As-saumu li wa ana ajzi bihi, padahal semua ibadah itu memang harus dipersembahkan untuk Allah. Di situ ada pesan bahwa ibadah ini memiliki keistimewaan, memiliki spesialisasi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita membaca sejarah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para anbiya, para mursalin, para ulama, para aulia, maka dalam kehidupan mereka rata-rata mereka mulia, salah satunya karena rajin melakukan ibadah puasa. Nabi kita, bapak kita Adam alaihissalam, ketika diturunkan ke bumi lalu dipisahkan dari sang kekasih tercinta ibunda Hawa, saling mencari satu sama lain, merasa kesepian. Kemudian beliau terus bermunajat, berdoa kepada Allah, mengakui kesalahannya, ingin bertaubat. Wakila beliau juga melakukan ibadah puasa menurut syariatnya. Sehingga di ujungnya Allah mempertemukan keduanya di Jabal Rahmah. Nabiullah Musa alaihissalam sebelum mencapai puncak pencerahan spiritual, beliau juga melakukan ibadah. Salah satu ibadahnya qila beliau beribadah puasa di atas gunung Tursina. 40 hari di sana beliau bermunajat kepada Allah. Wa qila juga saum, puasa kepada Allah. Pada puncaknya beliau kemudian mendapatkan wahyu berupa kitabut Taurah. Baginda yang kita cintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat masyarakat Mekah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman, maka kemudian beliau menyendiri di atas Jabal Nur. Di situ ada gua kecil yang kita kenal dengan Gua Hira. Beliau bermunajat di situ beberapa tahun, qila sejak umur 38 dan puncaknya umur 40. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga melakukan serangkaian ibadah, salah satunya qila beliau berpuasa, dan puncaknya di umur yang 40 beliau mendapatkan pencerahan spiritual seiring dengan diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jadi tak ada orang yang tidak istimewa dengan menjalankan ibadah puasa. Bahkan kalau kita punya hajat-hajat tertentu, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan ada sedang gundah gulana, maka salah satu cara untuk bermunajat dan mengetuk pintu langit yang terbaik adalah dengan melakukan ibadah puasa. Nabi sendiri dalam rangka untuk mensyukuri kelahirannya, itu setiap hari Senin beliau melakukan ibadah puasa. Agar catatan amalnya itu dipastikan baik di hadapan Allah, maka setiap hari Kamis beliau menjalankan ibadah puasa. Jadi penisbatan as-saumuli, saum itu hanya untukku dan karena aku, kata Allah, memang ini menunjukkan puasa begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, salah satu alasan kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan di situ kenapa ibadah ini begitu istimewa, karena satu-satunya ibadah yang memiliki kemiripan
dengan sifat Tuhan itu adalah ibadah puasa. Bukankah saat kita puasa dilarang untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari? Bukankah saat puasa kita dilarang untuk makan dan minum? Sifat ini identik dalam tanda kutip dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena itu, kalau kita ingin naik derajatnya, maka tahallaqu bi akhlaqillah, tirulah, teladanilah akhlak Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang bisa mengantarkan kita untuk meneladaninya, itu salah satu jalannya adalah dengan wasilah berpuasa. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum, maka kita ketika puasa juga tidak makan dan tidak minum. Bahkan di malam hari kita diminta untuk sahrul layali, melek malam. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Itu juga mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk saja Allah tidak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Karena itu sebenarnya puasa pada hakikatnya mengajak kita semua untuk bertahalluq dengan akhlakillah, mendekat kepada Allah agar kita betul-betul memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita datang dicipta dari Allah, dicipta oleh Allah, datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang darinya dan akan kembali juga kepadanya. Karena itu sebelum kita dipanggil kembali kepadanya, mari kita pastikan diri kita betul-betul layak untuk menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita mampu memperbaiki kualitas ibadah saum kita. Tentu dengan terus meningkatkan dan memperhatikan syarat rukunnya, juga seluruh aspek hal terkait dengan puasa kita puasai. Tak hanya 3 hal yang tadi disampaikan di awal, tapi juga seluruh badan kita, anggota tubuh kita puasai. Mata, telinga, tangan, kaki, bahkan puncaknya pikiran dan hati harus kita puasai. Kita jaga dari hal-hal yang bisa menciderai kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.